Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan terakhir untuk materi bab 2 ya. Untuk materi bab 2 ini kita pertemuan hari ini hanya mereview materi yang pernah kita pelajari ya. Apa itu? Ya tentu materinya tentang materi di bab 2. Oke, kita share screen dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, kita ke bab 2 ya, bab 2 sekitar halaman 50. Ya. Nih. Jadi materi kita di bab 2 yaitu mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan atau pendapat ke dalam sebuah wacana di mana tujuannya untuk mempengaruhi atau mengajak orang yang mendengarkan, membaca agar mengikuti pendapat kita. Dalam teks eksposisi strukturnya itu yang pertama ada tesis. Tesis disitulah berisi sebuah pendapat. Ada argumentasi. Ya, tesis itu biasanya dalam bentuk opini, sedangkan argumentasi fakta diakhiri dengan rekomendasi atau penjelas. Oke, kita ke sini. Mengidentifikasi tesis. Ya, apa yang akan diidentifikasi? Jadi kalau mendapatkan teks eksposisi yang harus diidentifikasi apakah betul ada tesisnya. Tesis dalam bentuk opini, dibuktikan di argumen, dan direkomendasikan dalam bentuk penjelas ataupun harapan agar apa yang kita idekan, apa yang kita pendapatkan bisa terlaksana. Kemudian membedakan fakta dan opini. Fakta yang sudah terjadi, opini belum terjadi. Itu yang mendasar pada perbedaan fakta dan opini. Nah, ini lagi bentuk teks. Oh, dari Oke, maaf. Oke, jadi sorry ada tadi teman. Nah, biasanya teks eksposisi itu disampaikan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato atau editorial dalam surat kabar atau media televisi beserta opini. Sama halnya dengan sekarang. Apa opininya? Opininya itu setiap televisi adalah bagaimana caranya supaya apa itu yang didemokan, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu dibatalkan. Itu contoh opini sekarang. Baru orang berdemo, ya, baru orang berdemonstrasi supaya undang-undang tersebut dibatalkan. Nah, kita lanjut. Ini contoh-contohnya sudah semua kita bahas. Kita langsung ke soalnya. Nah, dalam sebuah teks eksposisi pasti ada pendapat yang disampaikan dan dibuktikan dengan argumen. Kemudian, nah di soal ulangan harian nanti itu kedua, contoh berdasarkan paragraf di atas, ya, manakah ada bukan paragraf, ada misalnya 5 paragraf. Berdasarkan kelima paragraf di atas, nomor berapakah yang menunjukkan rekomendasi? Ya, nomor berapakah yang menunjukkan rekomendasi? Ya, ya. Kalau bilang nomor berapa berarti nanti jawabannya tinggal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, ciri-ciri rekomendasi biasanya itu, ingat, rekomendasi adalah opini, menggunakan dalam kalimatnya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, harusnya, ya, akan. Jadi ciri-cirinya dia menggunakan kalimat opini yang belum terjadi. Oh, seharusnya kita melakukan ini. Oh, berarti kalau seharusnya berarti belum terjadi. Oh, hendaknya. Hendaknya kita pergi ke pasar. Hendaknya kita belajar mandiri. Hendaknya kita belajar sebelum ulangan harian. Ya, nih. Ini juga sudah kita bahas. Ini tadi sudah. Membedakan fakta dan opini sudah. Kita lanjut ke gagasan pokok. Ini gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok itu selalu ada dalam setiap paragraf. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan yang mencerminkan isi seluruh paragraf. Bagaimana cara meringkasnya? Ya, mencari gagasan pokok secara keseluruhan, kemudian digabungkan menjadi satu menggunakan konjungsi. Oke, lanjut. Di sini ada melengkapi tesis. Nah, untuk melengkapi tesis ada gagasan penjelas. Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan yang baru-baru. Gagasan kita membuat gagasan penjelas berdasarkan gagasan pokok. Kalau di sini bumi sedang menghadapi berbagai masalah, ya kita harus cari masalah yang berhubungan dengan bumi. Kemudian kita tentukan sesuai dengan pendapat kita. Jadi kita hanya mereview ya secara menyeluruh sebelum kita ulangan harian. Nah, kalau ini menyampaikan kembali dalam bahasa yang berbeda, ya disampaikan dalam bahasa yang berbeda tapi tidak merubah tujuannya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalau saya mau menyampaikan dengan bahasa saya, saat ini yang kita tempati sekarang atau biasa disebut bumi, banyak sekali masalah yang dihadapi. Nah, itu versi saya. 6 masalah lingkungan. Ada 6 masalah lingkungan. Kalau versi saya, masalah yang terjadi pada bumi saat ini ada 6. Nah, itu disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Struktur, ya, menelaah struktur tadi sudah, strukturnya ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Ini penegasan ulang. Kita lanjut. Membandingkan kebahasaan. Ini cukup bermodalkan Kamus Bahasa Indonesia. Kita polusi cari maknanya di buku kamus. Yang dimaksud makna leksikal, makna yang sebenarnya, makna yang terdapat dalam kamus. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi. Ya. Afiksasi biasa disebut dengan imbuhan. Afiksasi biasa disebut dengan imbuhan. Ada jenis kata adjektif, kata sifat, namun setelah mendapatkan imbuhan, dia berubah menjadi nomina atau kata benda. Makan, kata kerja. Setelah mendapat akhiran an menjadi makanan, berubah menjadi kata benda. Kalau yang tadi kata sifat ya. Kita lanjut. Nah, kalimat nominal. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal. Yang masuk verbal kata kerja. Yaitu kalimat yang berpredikat verba. Kalimat lainnya yang dalam eksposisi ada kalimat nominal yang menyebutkan angka. Misalnya, telah terjadi 2 kali banjir. Dan rutedong. Oh, telah terjadi
4 kali tragedi di kelas 10 MIPA 4. Nah, nomina kata benda, adjektiva kata sifat, numeralia ini tadi nominal yang menunjukkan angka, adverbia kata kerja yang berubah menjadi kata sifat. Nah, adverbia jarang digunakan dalam teks eksposisi. Namun ada yang menggunakan tapi jarang. Nah, kemudian terakhir ini kalimat transitif, yaitu kalimat yang memerlukan objek. Ya, kalimat transitif, kalimat yang memerlukan objek. Saya sedang makan kue. Apa objeknya? Kue. Kalau intransitif, tidak memerlukan objek. Saya makan. Ya, cukup seperti itu. Kemudian kita ke menyajikan gagasan. Nah, inilah menyajikan gagasan menjadi tugasnya sekarang. Ya, tugasnya. Sebentar saya perlihatkan. Yang manakah tugasnya? Ya, sebentar saya perlihatkan. Kita lanjut dulu. Ini sudah tadi. Menyusun ulang. Ya, kalau ini menyusun ulang ditambah saja dengan gagasan penjelas versi kita. Nah, ini menyusun teks eksposisi. Nah, sekarang buatlah teks eksposisi yang menjadi tugas prakteknya di bab 2. Ya, ini. Kemudian pilih salah satu yang dikerja nomor 1 sampai nomor 3. Oke, kita sudah mereview bab 2. Nah, sekarang seperti apa tugasnya untuk praktek ya? Untuk tugas prakteknya ini. Saya kira sudah saya bahas minggu lalu, tapi akan saya bahas lagi. Masih ingat warna apa buku map plastiknya? Biru muda, Pak. Biru muda. Tolong itu jangan sampai hilang ya. Karena nanti akan saya minta. Kalau tidak mau kok kirim di sini, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai hilang. Tapi kalau mau kirim di sini, boleh. Ya, ini saya copy dulu. Nah, ada juga yang tidak sempat melihat, namun dia bisa lihat di ini. Oke, lanjut ya. Oke, saya share screen dulu. Share screen. Ya, ini untuk kantong tugas. Biasa juga ada temannya tidak mau kumpul di sini, tapi dia lupa bagaimana model tugasnya. Nah, bisa saja buka, terus cari MIPA 4. Kemudian pilih namanya berikutnya, kemudian tugas bab 2 berikutnya. Nah, silahkan lihat ini tugasnya, judul wacananya, tesisnya, argumentasinya, penegasan ulangnya. Setelah itu kirim. Nah, kita ke Kuipers Goal. Ini minggu lalu sempat kita bahas. Tolong kalau ada yang belum simulasi, mau ikut simulasi boleh, tapi intinya adalah mengerjakan tugasnya 10 MIPA 4 ya. Berarti ulangannya hari apa itu? Minggu depan, pertemuan berikutnya? Senin. Hari Senin, ya. Ya, Pak. Oke, jadi ini sudah ada sebenarnya. Tinggal menunggu hari Senin. Nanti hari Senin keluar 3 day lapse. Artinya masih ada 3 hari sebelum soal itu
muncul ini 3-die left. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, baik itu quiver, baik itu materi bab 2. Oke, silahkan. Ada? Pak, lupa saya akunku. Oh, nggak masalah ya, kalau lupa akunnya, jangan buat akun lagi. Tolong kabari saja saya, Pak. Saya Virus, kelas 10 MIPA 4. Masalah saya lupa sandi saya. Bisakah Bapak melihatkan saya sandinya? Bisa. Jadi tidak usah lagi buat akun. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, berapa nomor soalnya? Jumlah soalnya 25 nomor. Pilihan ganda atau esai sama yang bab 1 masih pilihan ganda. Pak, misalnya tidak tuntas, bisakah remedial? Bisa sekali. Pak, tuntas saya nilaiku 70, mau kak nanti ikut remedial lagi untuk mempermantap? Boleh. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Kalau bisa, enggak usahlah ditutup. Biar kita lihat tuh. Saya lihat wajah. Soalnya, mungkin saya nanti ke sekolah. Ya. Kalau Virus ya mungkin sudah saya kenal. Nurul Ismi karena selalu menyalakan video. Oke, Nur Fadillah, Nurul Haq, Siti Nurhalisa, silahkan nyalakan videonya. Kita absen ya. Siska gelap sekali di Siska. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Oke, Siska. Ya. Biar saya kenal-kenal wajahmu juga. Soalnya nanti saya ke sekolah atau kita ketemu di jalan di Alpamidi atau di Indomaret. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Insya Allah hari Senin ya kita ulangan harian yang kedua. Kalau tidak ada? Berapa jumlah soal? 25 nomor. Materinya Pak, ikut ke bab 1? Tidak. Cukup bab 2 saja. Ada yang kaget, kira ikut. Nah, untuk bab 3 itu materinya slowly, santai. Kita hanya diharapkan bisa tertawa. Karena materinya adalah anekdot. Yang tidak ikut sumnya, ya agak-agak apa ya, bagaimana. Karena di bab 3 itu hanya kita diundang untuk tertawa. Kayak stand up comedy. Karena materinya adalah anekdot. Nanti kamu bisa browsing apa itu anekdot. Ya. Yang pintar berstand up comedy. Nah, waktunya untuk berekspresi di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan terakhir bab 2 atau pertemuan ke-22 saya nyatakan sudah selesai. Tapi ada yang saya lupa ya. Nanti kalau ulangan harian tidak ada absen seperti sebentar. Cukup ikut ulangan harian, menyelesaikan tugasnya ulangannya sampai terkirim, maka secara otomatis kalian sudah ikut mengisi absen. Oke? Nah, ada lagi toh? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di grup WhatsApp.